Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas adalah bahasa Indonesia dengan materi perbedaan pantun dan syair. Syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dengan pola sajak A, A. Syair tidak mengenal sampiran, artinya setiap baris dalam syair secara keseluruhan merupakan isi. Pantun dan syair sama-sama berguna untuk menyampaikan perasaan seseorang kepada orang lain, baik itu pesan maupun nasihat. Persamaan pantun dan syair antara lain: 1. Sama-sama terdiri dari 4 baris. 2. Sama-sama terikat oleh irama sajak. 3. Sama-sama tersusun dari 8 sampai 12 suku kata. 4. Sama-sama merupakan contoh puisi lama. Perbedaan antara pantun dan syair antara lain: perbedaan pada bagian. Kalau di pantun ada bagian sampiran dan isi. Kalau di syair, bagiannya seluruh baris merupakan isi. Dan untuk perbedaan yang kedua, sajak atau irama. Dalam pantun, sajak atau irama bersajak A, B, A, B. Dan untuk syair, sajak atau iramanya adalah A, A. Anak-anak hebat, perhatikan contoh pantun berikut. Lompat jauh si anak kecil, bermain lumpur menggunakan belanga. Biarlah belajar keras di waktu kecil, sudah besar hidup bahagia. Dan untuk contoh syair, carilah ilmu yang bermanfaat. Janganlah menyerah sampai kau dapat. Gunakanlah ilmu secara tepat agar berguna bagi masyarakat. Nah, sekarang kalian bisa membedakan apa itu pantun dan apa itu syair dari contohnya. Pelajaran kedua yaitu IPA dengan materi cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah yang pertama adalah demam berdarah atau DBD. Merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini menularkan virus ke tubuh manusia melalui gigitan. Setiap tahun, penderita DBD di Indonesia semakin meningkat terutama pada musim penghujan. Oleh karena itu, program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M plus perlu digalakkan. PSN 3M yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan mengubur. 2. Yaitu hemofilia. Merupakan penyakit darah yang sulit membeku. Akibatnya, pendarahan berlangsung lebih lama saat tubuh mengalami luka. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Penyakit ini tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Cara mencegah penyakit hemofilia antara lain: A. Menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang menyebabkan pendarahan. B. Menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik. C. Melindungi diri dari luka. D. Menghindari penggunaan obat pengencer darah yang dapat menghambat pembekuan darah. E. Menghindari obat nyeri yang berpotensi meningkatkan pendarahan. 3. Adalah anemia.
merupakan penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Dalam masyarakat kita, anemia dikenal dengan istilah kurang darah. Kurang darah atau anemia ini berbeda dengan darah rendah. Cara mencegah penyakit anemia antara lain: A. Meningkatkan asupan makanan yang berupa zat besi, misalnya kangkung, bayam, dan hati. B. Mengonsumsi makanan yang dapat membantu menyerap zat besi, misalnya pisang, pepaya, dan wortel. C. Mengurangi atau membatasi minuman yang menghambat penyerapan zat besi, misalnya kopi dan teh. D. Melakukan transfusi darah. 4. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah turunan yang ditandai oleh adanya sel darah merah tidak berfungsi normal. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan karena penyakit keturunan, namun penyakit ini dapat dicegah. Cara mencegah thalassemia antara lain: A. Melakukan transfusi darah secara rutin untuk menjaga kadar hemoglobin di dalam tubuh. B. Menghindari makanan yang diasinkan atau makanan asam dan produk fermentasi yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. 5 adalah leukemia. Terjadi karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Cara mencegah penyakit leukemia antara lain: A. Mengurangi makanan instan, dibakar, dan digoreng. B. Berhenti merokok dan minuman alkohol. C. Rajin berolahraga secara teratur. D. Mengonsumsi makanan yang sehat. Pelajaran ketiga SBDP dengan materi properti, busana, dan tata rias dalam tari kreasi daerah. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian menjadi lebih indah. Busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Tata rias artinya membentuk atau melukis muka agar sesuai dengan tema atau karakter tarian yang dibawakan. Tata rias berfungsi untuk memperindah penampilan dan memperkuat imajinasi penonton tentang peranan tari yang dibawakan. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan atau melekat pada seorang penari. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Fungsi busana dalam tari hampir sama dalam tata rias, yaitu membentuk emosi sesuai dengan peranan yang dibawakan. Tata rias dan kostum biasanya saling menguatkan. Pemberian materi hari ini selesai, kita lanjut tugas tema. Tugas tema pertama, bahasa Indonesia. Ayo bacalah pantun dan syair berikut dengan saksama. Setelah membacanya, jawablah 2 pertanyaan berikut. Tugas kedua, IPA. Nah, ini adalah 2 pertanyaan pertama tugas IPA. Dan ini 2 soal berikutnya tugas IPA. Jadi tugas IPA ada 4 soal. Tugas terakhir adalah SBDP. Ayo, jawablah 4 soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Hebat, selesai sudah untuk pembelajaran di hari Rabu ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.